Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Walhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'alana min ummati sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, khususnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad wal Habib Abdullah Al-Habshi wal Habib Abdullah bin Salim Al-Jufri wal Habib Abdul Qadir bin Salim Al-Jufri wal Habib Taha Ba'abud wal Habib Segaf As-Saqaf dan para kiayat, para asatid, Al-Ustaz Muzaki dan ustaz-ustaz yang lainnya. Mudah-mudahan para habaib dan para kiayat, para asatid ini senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Tidak lupa saudara kami Kiai Haji Abdul Syakur, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh lan bini sepuh, juga Al-Ustaz Syafi'i sebagai khadim Yayasan Nurul Hidayah, dan para hadirin semuanya, jamaah majelis FPM Forum Peduli Ma'had Pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan dan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya muliakan. Dalam kitab Targhibul Mushtaqin, Allahumma shalli ala Muhammad, li bayani mandhumati As-Sayyid Al-Barjanji, yang digarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dalam kitab Targhibul Mushtaqin halaman keempat ini disebutkan bahwasannya Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansari pernah mengatakan, saya punya tetangga perempuan yang soleha, dan tetangga perempuan saya ini kerjaannya adalah menenun pakaian, dan mendapatkan, setelah menenun pakaian dijual, lalu dia mendapatkan satu keping uang dinar atau uang emas. Famatat, maka perempuan yang solehata itu, tetanggaku, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dia meninggalkan satu putra yang soleh. Maka perempuan itu mewariskan kepada putra yang soleh ini satu keping uang dinar atau satu keping uang emas. Kemudian setelah satu keping uang emas itu ada di tangan orang yang soleh ini, anak yang soleh, maka anak yang soleh itu mengatakan, saya akan salurkan warisan ibu saya satu keping emas ini ke jalan yang berpahala, yaitu jalan akhirat. Tapi dia bingung mau ditaruh di mana. Apakah dikasih anak yatim, apakah ditaruh di majelis ilim, atau di pondok pesantren, atau di masjid, bingung dia. Dia berjalan sambil memegang dinar, ini satu dinar, terus ketemu marrabi qaumin, mereka melewati satu kaum yagra'una al-Quran wa yagra'una maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kaum dia lewat, lalu dia hadir di majelis itu, yaitu majelis di mana orang-orang yang hadir di situ membaca Al-Quran dan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah dia mengikuti membaca Al-Quran dan maulid Nabi Muhammad SAW, dia bingung masih mau disalurkan kemana ini satu keping emas ini. Lalu dia tidur.
Ketika tidur dia bermimpi seolah-olah kiamat sudah terjadi. Dan dia masuk ke alam barzah. Kemudian dia melihat malaikat berseru, kalian semuanya masuklah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menggiring satu persatu orang itu untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk asyab, hadas syab, termasuk pemuda ini digiring oleh malaikat untuk masuk surga. Lalu malaikat mengatakan, inna likullin minkum ghasran. Setiap kalian akan mendapatkan istana. Maka ketika itu masuk, setiap orang dikasih istana, termasuk pemuda ini dikasih istana. Ketika masuk ke istana itu, ternyata di dalam istana itu ada istana yang lebih hebat lagi, lebih cantik lagi, lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Maka orang ini, pemuda ini ketika itu tertarik dengan istana tersebut, tapi di situ ada penjaganya. Dia mau masuk, sama penjagaan dikatakan, kamu bukanlah orang yang bisa masuk ke istana ini. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Kenapa? Karena istana ini hanya diperuntukkan bagi orang yang memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka semenjak itulah dia bangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, dia tahu mau kemana ini kepingan uang satu dinar ini, mau disalurkan kemana. Maka dia pun mengatakan, saya akan buat ini, satu keping emas ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dia belikan makanan, kemudian dia undang fuqara dan masakin dan sebagainya. Lalu setelah itu dia buat maulid, dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia hadiahkan pahala itu kepada ibunya. Selesai buat maulid, apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dia tidur. Ketika tidur dia melihat ibunya sudah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ibunya diberikan pakaian min hulalil jannah, dari pakaian-pakaian surga. Di kepalanya ada mahkota, bajunya baju surga. Maka ketika pemuda ini ketemu dengan ibunya, maka pemuda ini mencium tangan ibunya, dan ibunya pun memegang kepala anaknya ini dan mencium dahi anaknya tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Maka anaknya bertanya kepada ibunya, wahai ibu, sekarang panjenengan sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk surganya Allah, dikasih pakaian-pakaian surga yang begitu istimewa. Kemuliaan ini Anda dapatkan dengan amalan apa, wahai ibu? Maka ibunya mengatakan, justru dengan kamu bantu, dengan amalanmu aku dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bihuduri. Wahai ibu, kata pemuda ini, Anda sekarang dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Anda sekarang dikasih pakaian surga Allah Subhanahu wa taala. Anda sekarang dimuliakan oleh Allah. Dengan amalan apa Anda mendapatkan ini? Maka ibunya mengatakan, justru dengan amalanmu wahai anakku. Amalan yang mana? Aku mewariskan kamu 1 dinar, lalu kau 1 dinar itu kau buat untuk maulidan, kau buat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kau undang fuqara, kau undang masakin, kau berikan makanan kepada mereka. 1 dinar itu kau berikan kepada mereka untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika kau mengamalkan semacam itu, maka Allah memuliakan aku, Allah memasukkan aku ke surganya, dan Allah memberikan aku pakaian-pakaian surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihat, inilah kisah yang nyata yang ada dalam kitab Targhibul Mushtaqin li Bayani Manzumati As-Sayyid Al-Barjanji yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dari kisah ini yang dibawa oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Isa Al-Ansari menunjukkan bahwasanya siapapun yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan istana di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Istana itu yang begitu istimewa, lebih mewah dari istana-istana orang lain. Tidak boleh masuk ke istana itu kecuali orang-orang yang memperingati Maulidun Nabi SAW. Dan dia akan dimasukkan ke surga apabila dan apabila pahala Maulid Nabi itu dihadiahkan ke orang tuanya, maka orang tuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga, diberikan min hulalil jannah, yaitu bagian-bagian surga dan sebagainya. Itu Maulid Nabi. Sebentar lagi akan datang Maulidin Nabi. Tapi bagi pecinta-pecinta Rasul sudah dekat. Sudah tercium baunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagi perindu Nabi Muhammad SAW tidak jauh, sudah dekat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah mau masuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi mereka yang cinta kepada Rasulullah, setiap harinya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampean mulai sekarang harus nyelengi. Harus nyelengi nanti datang Rabiul Awal, Anda buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil-kecilan, apalagi besar-besaran, walaupun itu sederhana, buat Maulid Nabi Muhammad SAW. Supaya kita nanti bisa mendapatkan istana di surga nantinya yang khusus bagi orang yang membuat Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak punya uang untuk buat Maulid kecil-kecilan, dukung untuk hadir di majelis maulid itu, hadir di majelis FPM, hadir di majelis MRR, majelis Rindu Rasul, dan majelis-majelis yang lainnya. Hadirnya Anda di majelis itu pun menunjukkan cinta Anda memperingati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya kalian berbangga dengan rahmat Allah dan keutamaan Allah, yaitu tidak ada rahmat yang paling besar kecuali turunnya Nabi Muhammad, terutusnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka itulah rahmat yang paling besar. Ketika kita bangga dengan rahmat tersebut, berarti kita melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa maulidan. Jangan lupa maulidan. Mudah-mudahan PPKM selesai ini ya. Kak mari PPKM iki Pak, dulur seminggu meneng, sampai kapan ini? Ila yaumil qiyamah ya. Sampai hari kiamat PPKM enggak mari. Mudah-mudahan nanti Rabiul Awal sudah ada PPKM. Sudah ada yang pakai maskeran sudah ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak ada yang disuntik apa itu? Suntik apa itu namanya? Vaksin wis, ndak suntik vaksin wis ya. Selesai, corona selesai dengan datangnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Minggat bi Maulidin Nabi bi Rabiul Awal, corona minggat. Amin ya rabbal alamin. Wis iki ae sedilu ae, aku ya kesel mang duwe acara ndek Pakis. Ya ini terus ada yang penceramah, ya ini yang kita tunggu-tunggu dari guru kita Kiai Haji Nur Hasanuddin. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.